adalah dasar yang dibuat oleh negara yang dijadikan sebagai dasar hukum di negara Indonesia. Oke. Kemudian Konstitusi Indonesia apa? Termuat dalam apa Konstitusi Indonesia? Di dalam Undang-Undang 1945. Oke, baik. Jadi kalian sudah mulai diskusi. Saya ingin tanya siapa yang sudah masuk pada hari ini? Silakan dibuka perhatiannya sebelum kita memulai latihan. Silakan ya. Baik, yang hadir pada hari ini ada berapa orang? 15 orang. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kita akan melakukan pembagian tim, ya, yang mana ini akan dibagi menjadi 3. Kemudian di antara temannya akan menyampaikan materi yang terkait dengan hak asasi manusia dan hubungannya dengan keberagaman. Jadi silakan teman-teman dibagi timnya, ya, menjadi 3 tim. Dibagi belum timnya? Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh tim 1. Tim 1 yang akan dibacakan oleh siapa? Oke, jadi ya. Jadi nanti kalian akan saling tanya jawab atau saling bertanya jika kurang paham sama timnya. Kemudian moderatornya nanti saya akan melihat kemampuan kalian memakan pertanyaan, menjawab, saling jual beli pertanyaan. Itu akan menjadi momen penilaian pada hari ini, termasuk penguasaan dari kalian yang memang mengetahui atau bisa menganalisa isu-isu yang berkaitan dengan HAM dan literasi beragama. Jadi silakan kepada tim pertama yang sudah siap bahannya, silakan dibacakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan memiliki kesempatan untuk mengendalikan sendiri dan masyarakat kita agar masing-masing itu dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Sumber dari teori narkotikasi atau natural teori. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori kodrati atau natural law teori. Yang terakhir ini dapat dikembali sebagai Baik, sudah selesai presentasinya? Oke, jadi silakan kepada tim yang lain untuk menanggapi atau bertanya kepada tim 1. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau kurang paham, siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Sebutkan. Jadi menanggapi faktanya banyak masih rakyat atau orang-orang yang paling miskin tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sebab di banyak masih kemiskinan yang merajalela dan pemerintahan pun tidak seperti
tidak menanggapi, tidak mengambil kebijakan yang penting untuk menjadikan apa yang dia dapat yang layak istilahnya yang masih banyak tidak dapat pekerjaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita mendapatkan pekerjaan itu tidak sesuai. Jadi kita tidak bisa mengurus negara, tapi kita tidak mempunyai personal branding untuk menempati posisi yang ada. Jadi balik pada diri kita bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk memenuhi orang pekerjaan yang disediakan negara. Kamu mungkin di sekolah-sekolah kan mereka baru itu tentang guru. Ya. Mana guru kan tentang guru siswanya yang salah, tidak guru siswanya yang salah, tapi siswanya yang melakukan gurunya ke kepolisian yang denda. Ya. Maksudnya melakukan gurunya. Ya, Ya. teguran. Mungkin dalam gurunya memiliki hak menegur. Menurut kalian yang lain kan boleh tidak kalau mahasiswa itu melakukan gurunya sebagai seorang pendidik? Atau bagaimana? Apakah teman kita, apakah siswa itu punya hak untuk ketika dia mendapatkan kekerasan, selingkuh dan sebagainya? Apakah itu masuk dalam hal? Bagaimana kalau mendapatkan dari ini? Masuk dalam hal enggak? Untuk kalian? Sebenarnya itu tergantung kasus permasalahannya seperti apa gitu. Misalnya kekerasannya seperti apa dulu, apakah sampai baik fisiknya sampai menimbulkan kecacatan atau seperti apa gitu. Misalnya bulan musik seperti ya yang disebutkan dari bintang yang dimana selagi tidak ada sampai mukanya sekarang sih ya wajar gitu. Kecuali tadi sampai misalnya mengumpul sampai terjadi kecacatan, nah ya baru menurut saya bisa dilakukan. Kalau misalnya masih difonis atau sih mungkin enggak. Yang lain kalau gimana? Kalau menurut saya sih bisa kelompok tim satu Ya, silakan. kelompok saya juga tidak Selanjutnya kita ganti topik tentang HAM. Menurutmu, bagaimana kita bertoleransi beragama dengan teman-teman yang berbeda agama? Kalau mendapat pendapat itu bagaimana? Apakah seandainya mereka mengucapkan atau mengajak kita masuk ke rumahnya atau makan ke rumahnya atau ikut ke tempat beribadah, bagaimana tentang apakah kita boleh atau tidak? sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Itu harusnya kalau diajak sama kawan kita, terus kita beda agama ya. Kita menyampaikannya itu harus dengan sopan. Kalau dia memiliki keyakinan yang beda, ya mungkin ada ini tentang agama kita, terus dia ngajak tidak mau, dan mungkin karena kita tuh beda agama, terus menurut saya kalau diajaknya main ke rumahnya masih bisa, karena kan kita menghormati. Kalau tolerannya kalau diajak ke rumah kita nggak mau, kita kan nggak toleransi kan, nggak menghargai aja lah ajakan. Kalau diajak kita makan, kalau jadi makan yang haram, baru kita bisa tolak, bahwa kita ya menjelaskan bahwa kita tidak bisa makan makanan yang dihidangkannya gitu. Kalau cuma dia sekedar diajaknya main, apa salahnya kita kan silaturahmi. Ini sih menurut saya. Oke, yang terakhir dari tim ini ketiga, Sila gimana? Kalau menurut saya sih bukan dari kelompok satu, kalau dari misalnya diajak ke rumah kan kita boleh main. Kalau diajak makan, kalau makan yang halal itu boleh, kalau yang haramnya kita kasih tahu dengan baik-baik. Kalau mungkin bisa makannya misalnya yang halal. Ya. Oke, jadi ini di dalam kuliah hukum tata negara kita akan belajar tentang hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia ini bagian dari yang diurus oleh negara. Ini menjadi cabang dari hukum tata negara. Apa itu hak asasi manusia? Tadi sama yang disampaikan oleh rekan kita dari Bidang tadi bahwa hak asasi manusia itu adalah segala sesuatu yang memang melekat pada diri kita sendiri, yang mana itu ada sejak kita lahir. Contohnya apa?
baik, hak mendapatkan kesehatan, hak berkehidupan yang layak, hak berteman, hak untuk beragama, itu tidak boleh dilarang. Nah, sama yang kita bahas seperti tadi. Kemudian hak asasi manusia ini memang diatur oleh negara. Siapa yang tahu undang-undang apa hak asasi manusia? Ayo angkat tangan. Oke, siapa yang tahu lembaga yang melindungi atau menjadi payung perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Apa? Silakan. Pertama, Perlindungan Anak. Ya. Kedua, Komisi Perlindungan Anak. Ya, lagi yang lain. Sebut Oke, silakan. Lembaga Perlindungan Seluruh Imigran. Oke, yang lain lagi. Oke, silakan. Kilo itu dari yang mana? Dari PBB. Oke, jadi sudah cukup ya hari ini ya kesimpulan dari diskusi kita hari ini, dan silakan kembali ke tempatnya masing-masing kesimpulan. Penilaian saya terkait dengan diskusi kita pada hari ini itu tergantung dari pemasaran kalian terkait materi. Materinya itu tentang hak asasi manusia dan bagaimana bertoleransi di dalam interaksi beragama. Jadi ini yang siap-siap dulu ya dari mahasiswa ya. Pertama Dora Savitri, ada. Oke, mana Titin? Mami ini? Oke, Siti Nurdiana, ada Bu Hesti,